wakatunya kita ndak si pinja oleh rumah Pak si pinja makasih ambo ndak yang mudi aja kita dolai orang baru kena apa yosinan nanti calia pai manyawer orang dan majoget mode baru apa ya ketabuhan mak lihat pernah menceliak baru mau ya ketabuhan apakah tu mode manyawer artis lebih rancak kita manyawer orang nan membaca Al-Quran sabau itu tak pahala untuk keserubu tiket untuk keserubu di kita Pak mak makanya Pak Tangguh kurang waktu itu ada anak-anak mengaji dan anak-anak ama-ama dek karena sebenarnya adi ambunan mengaji ternyata beliau tidak datang diganti dia mama di sawir dan guru lah dia rancak kita menyawer orang dan membaca Al-Quran daripada kita menyawer orang dan tak tentu diujui malam gancak siang tak sia aja tentu ya benar nama kakak ambo mau cari dia rancak artis malam ya dicari siang doang pagi iya kok tentu yang tak kasih ambo tentu malam tadi gua ada kamu ada macam dia kau kayaknya jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dek karena Allah taala lah kita bisa melaksanakan ibadah pada malam kini yang ambo hormati yang ambo muliakan guru ambo Engku Afrinal semoga beliau disehatkan badannya oleh Allah taala apa pengurus surau kemudian apa-apa ninyak mama dan gadang basa batua imam khatib labai pegawai dan beradu di kampung Bajirong Padang Bau Singgo sagisi halaman saluluko ama-ama ete ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala malam kini goma ambo nak mengecek panjang-panjang di punta namanya singke di gantang namanya panjang kita ambil dan singke ama ambo tanya cie dapat kira-kira mana nikah tujuh dia awak pendek tapi masuk sadwe daripada panjang tapi masuk setengah ambo tanya ke mama deh pilih nan pendek masuk sadwe atau nan panjang masuk setengah ya mana kok anja nan pendek itu pilih tapi masuk ceramah atau lama ceramah makasih ambo ceramah pendek tapi masuk ada gitu saja anda yang kena salah lihat bola dan negara jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah pada malam begini kau ambo mangke tema adalah sumber rezeki dan implementasi syukur nah rezeki kau datangnya dari mana Bu? Bapak dari mana datang rezeki kau? Rezeki kau datangnya dari Allah Ta'ala turun ke bumi menyebar masa duit itu nak pandang sia doa Pak Bu nak pandang sia Allah menurunkan rezeki tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha artinya apa? Banyak binatang yang melata pun di atas bumi Allah akan jamin rezeki. Pernah itu mendengar lagu, tidak mendengar malaguan anak-anak itu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor kira-kira dan datang tadi nyamuk apa cicak? Nyamuk apa cicak? Ulang lihat cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor kira-kira nan mempajalanan nyamuk tadi itu siaga tiap waktu
Sebab apa? Orang kan banyak punya rezeki cantik amani yang bermati. Nah ya, ulah cantik amani itu kan cuma no sih betamanya. Mamun no sih betamanya kau tipu kurung mentan olehnya. Takah itu masih meragukankah kita rezeki yang Allah agiah tadi itu? Mama, kau tahu mana Pak? Lai yakin kita agiah Allah Taala bahwasanya rezeki itu didapatkan dengan dua cara. Pertama adalah dengan usaha. Anan usaha alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa tiada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Nah, itu yang disebut dengan usaha atau ikhtiar. Artinya usaha gitu. Dan kalimat sa'a illa ma sa'a tadi itu Pak dilakukan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Maka orang yang lain bersungguh-sungguh mendapatkan rezeki daripada Allah Ta'ala. Daya pertama kuncinya adalah ikhtiar. Dengan awak berusaha di sinalah datang rezeki. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwasanya dek karena usaha awak maka rezeki itu ada. Jangan salah seperti itu. Artinya kadang-kadang orang tidak ada menyangkut pautkan Allah Ta'ala dalam kehidupannya. Tidak ada ingin menggantungkan kepada Allah seakan-akan ingin mendapatkan karena ingin dan berusaha sudah. Lai cicak tadi ya, nioka menengkonya muak tabang nyamuknya menempel di dunia. Laki kali dia usaha mana? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Itu hikmah Pak. Usaha cicak adalah mik-mikian di kuikuan beko di cecalian yang muat. Beko lah nak kiri yang muat kare ditangko takah tu dan disebut dengan ikhtiar tadi. Nah, maka rezeki itu timbul dengan seperti itu. Dan turunannya beko adalah cara kita mengolah ikhtiar kita tadi, menjalankan usaha kita tadi itu dengan semaksimal mungkin adalah dengan pertama orang tua. Bahkan orang tua karena di sinilah support sistem terbaik kita. Andai kata kita Pak misal kita main tender kok lain sebagainya, atau misalnya hancur kita di awal, maka setelah itu orang tua kita orang yang paling pertama aduh ketika kita susah. Ndak iya Pak? Pak. Yo mana kok dibaca mana gini Pak? Kadang-kadang negatif dan mujang-mujang namanya. Dek karena ibarat kecewa cinta monyet, kece ketika sedang galau cewek tu BMA. Cewek tu Pak, dayur Pak tu. Tapi setelah kita sadari ketika ama-ama nikah, pernah nak mbak berpikir no mak salam mau cewek petang. Anak dapat awak cewek itu balik itu anak dapat awak salam itu dosa bertambah, ujung-ujungnya kita akan lari dan jauh daripada Allah Ta'ala. Maka di sini rezeki dari sampaikan. Nah, yang kedua adalah dengan cara kita bersyukur. Bahan syukur tadi kan, yaitu bahagia cewek tua kita dahulu simpang sampai suruh nanti pada tujuan di Pinaga ube laki penyakit baik jangan sampai lupa kita je tukang tawa. Jadi apabila awak lacega sakit tadi lacega, maka jangan sampai lupa je tukang tawa. Kadang banyak orang lah timur rezeki ke batang tubuhnya tu. Kau rezeki kau jangan sampai kita anggap harta dulu saja. Mak. Sebab rezeki tadi tu
segala kemudahan yang Allah berikan untuk mendapatkan sesuatu itu disebut dengan rezeki. Makanya kesehatan tadi itu disebut dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebab dengan adanya kesehatan kita bisa berjalan ke surau, bisa kita pergi belanja ke pasar, bisa kita pergi ke raja bapa dan ibu. Dek karena itulah nikmat Allah itu sangatlah kadang jangan sampai kita mengingkari. Nah, syukur tadi kok ada dua cara. Lihat mau kita mendengar. Ya benar kok. Mendengar ya tadi ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara kita bersedekah. Nah, bersedekah, berinfak, berzakat. Kudu tiga kira-kira nak mas sebenarnya. Kadang-kadang awak pasamuan je saudara. Berzakat ciru, berinfak ciru, bersedekah ciru. Nan mana sedekah kau dapat? Nan mana infak kau? Nan mana zakat? Kan tak itu. Jadi nan tiga tadi kau. Kalau sedekah itu tu adalah gambaran secara umum. Bahkan gambaran secara umum, amalan soleh, amalan baik itu, amalan yang ma'ruf yang kita kerjakan itu disebut dengan sedekah. Contoh, kita tersenyum saja kita kepada saudara, itulah sedekah ringan. Sedekah tuan. Kemudian kita memberikan sesuatu dengan bentuk benda atau pitih kepada orang lain itu disebut sedekah. Nampak awak pakaian lalu pakaian minta sedekah. Nah, itu gambaran secara umum. Zakat juga disebut dengan sedekah karena bentuknya berupa benda atau harta yang diberikan kepada orang lain. Dan infak juga seperti itu. Makanya sedekah ini cakupan seluruhnya, mulai dari infak sampai kepada zakat. Kemudian yang kedua adalah infak. Bagaimana infak tadi? Infak tadi itu asal katanya adalah nafkah. Makanya ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri itu adalah bagian daripada infak. Paham kita sampai di situ? Jadi jangan sampai kita menyangka bahwasanya orang menerima sedekah, menerima infak tadi kok, dan menerima infak tadi kok adalah sebuah aib, adalah rasa malu awak karena awak terlalu miskin. Tidak, Pak. Tapi infak tadi kok diberikan pertama ketika awak sebagai seorang suami adalah kepada anak dan istri. Nah, itulah yang disebut dengan nafkah. Kemudian setelah tercukupi antara anak dan istri, sianan kita lagi adalah orang tua dan karib kerabat kita. Selesai orang tua dan karib kerabat, barulah masyarakat yang ada di samping kita, tetangga atau lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kita, atau bahkan kita menginfakkan ke masjid dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan infak tadi, Pak, Bu. Kemudian zakat. Kalau nan zakat kan zakat tadi kok adalah banyak bentuknya. Mulai dari misalnya zakat padi, zakat apa deh? Zakat mal, misalnya kau ambil sekian, kalau harta awak pitih sekian banyaknya, lah sampai nisabnya kok baru disedekahkan sekian. Dan itu ada bilangannya. Contoh misal kalau sawah awak dialiri dengan air di bandar, bau bahan membuat bandar, ada tak dalam zakat negara. Kemudian kalau seandainya air sawah tadi hanya sekedar tadah hujan tanpa adanya usaha untuk mengaliri air daripada bandar ke sawah tadi, ada takarannya. Nah, itulah nan zakat tadi. Tapi secara umum antara zakat dan nafkah itu adalah sedekah. Bayi awak bazakai namanya, bayi awak infak namanya, itu disebut dengan sedekah. Sebab
Apa itu As-Siddiq? Makanya Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq sebab yang pertama membenarkan Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar. Sebab segala yang datang kepada Nabi dan Allah Ta'ala di Allah Ta'ala, inyo yang paling pertama membenarkan, selalu membenarkan tanpa ada inyo mengingkari apa yang disampaikan Rasul. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Nah, ketika kita ala bersedekah, berarti kita membenarkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Makanya kita berinfak tadi itu, ketika disebut dengan sedekah itu juga disebut dengan sedekah karena kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lepas kita sampai di sini. Kok ada cilema. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Cuma dengan mereka orang nan menginfakkan hartanya, orang nan menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka ibarat dalam Al-Quran adalah seperti biji nan ditanam, sesudah tumbuh biji tadi itu menjadi 7 tangkai. Ibarat itu tanam tumbuh 7 tangkai, di dalam 7 tangkai tadi itu cie tangkai berjumlah 100. Kira-kira bagaimana? 100 kali 7 700 sekali kita masyarakat tu Pak. Bu, kira-kira ndak amuh kita ke masyarakat hati menginfakkan harta kita hati. Memang ketika dengan berusaha kita bisa melipat gandakan harta, tapi ketika dengan bersyukur, berzakat dan berinfak, kita akan mempermudahkan jalannya harta. Banyak ini umpama kita Bapak dan Ibu, harap kini misal umpama gaji awak pendapatan kita selama sebulan ibarat 100 juta. Maka ketika kita berinfak dan berzakat, barangkali mungkin Allah dipegandakan menjadi 2 juta, 200 juta. Tapi kemudahan dalam mendapatkannya indah seperti yang pertama tadi. Nah, maka dari itu seperti itulah yang disebut dengan nikmat dari bersyukur tadi. Kira-kira lain tak bakal kita. Lihat semua kita berimpak sesudah kelai. Iko kan rajin-rajin berimpak aja nampak. Senang hati macam dia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam mencari rezeki kita tadi dan sampai kita manoan rezeki kita. Maksud manoan tadi itu adalah ketika di dalam rezeki kita terdapat puluh harta orang lain. Dan sampai kita tamak dengan rezeki yang kita dapatkan sehingga menjadi istidraj begitu. Ana istidraj tadi itu al-adabu ya'ti 'ala syaklin ni'mah. Azab yang datang seiring bertambahnya nikmat. Jadi jangan sampai kita harus pandai kita membedakan Pak. Istidraj sama nikmat itu sama yang dua pandai bentuk ini Pak. Kalau nikmat tadi itu ketika kita rajin beribadah Allah tambah tapi nikmatnya. Tapi ketika istidraj tadi itu tidak ada kita beribadah sangini Allah bersyukur tidak pernah, bahkan ke Tuhan tidak percaya kira, tapi banyak harta. Dan sampai kita memandang bahwasanya itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, tapi itu adalah istidraj, azab yang datang seiring bertambahnya apa yang diinginkan tadi. Banyak pikir ini, kadang rumah ini, itu adalah keinginannya. Maka Allah aja panahkan dah tadi, sesudah itu Allah jatuhan panah sampai-sampai. Ibarat di padian aja memancing bahwa itu ketika dia bu. Dia karena sakit hati kawawa tu kawawa tadi kan. Tibur puncak kami itu di banjir di losun sama ni bawa mati bawa tu sekali. Kiro-kiro leyam muahwa katakan itu.
Maka dari itu pandai-pandai gitu mengelola harta dan rezeki kita. Sebab dek karena kini kita banyak-banyak menghisap diri kita Bapak dan Ibu, karena di bulan Ramadan kolah kita bisa banyak leluasa waktu kita untuk istighfar dan menghisap diri. Mungkin sekian dari ambo dan indah cara dia pandai alimu tersimpan di Allah kok sentiang tolong dibilai tanda kita seagama. Kurang berpati batal hijau tiba di bawah jatuh pacah, sakit hati bukan di ujung pisau tapi di galati ujung lidah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kok ndak rancang atau nan keluar atau kanai batin nan di dalam layam mah kita mama panambo jawabannya lah kok. Alhamdulillah lah tajalin hubungan kita antara sesama manusia hablum minan nas. Tinggal setelah itu hablum minallah lepak nan ka kita jalanan ibu-ibu. Mungkin sekian dari ambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.